Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan materi yang berjudul farmakoterapi penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri dan fungi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Hawa, yang kedua ada Irma, yang ketiga ada Rohma, dan yang keempat ada saya sendiri, Fatika. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Materi pertama itu tentang acne vulgaris. Faktor resikonya ada genetik, makanan, itu dari gula, susu, skim, hormon, kemudian ada lingkungan, itu dari panas, kelembapan, asap rokok, dan emosi. Lalu untuk pembentukan acne itu dari peningkatan produksi sebum oleh kelenjar sebaceus, kemudian kolonisasi folikular oleh Propionibacterium acnes, kemudian lipolisis sebum trigliserida menjadi asam lemak bebas, kemudian menjadi pelepasan mediator inflamasi dan menjadi inflamasi, kemudian kreatinisasi folikular menjadi whitehead, kemudian menjadi blackhead, dan lesi akne lainnya. Kemudian untuk gejalanya itu ada benjolan semakin lama semakin besar, berisi nanahan dan terasa sakit. Kulit di daerah benjolan memerah, bengkak, dan terasa hangat jika disentuh. Kemudian ada titik putih di bagian puncak benjolan. Jenis jerawatnya itu ada papules, blackheads, whiteheads, kemudian ada nodules, pustules, dan cystes. Untuk tujuan pengobatannya itu untuk mengurangi jumlah dan keparahan lesi, memperbaiki penampilan, memperlambat perkembangan, membatasi durasi dan kekambuhan, untuk mencegah cacat yang terkait dengan jaringan parut dan hiperpigmentasi, dan menghindari penderitaan psikologis. Kemudian terapi farmakologinya untuk jerawat komedo non-inflamasi, obat topikal dengan mekanisme meningkatkan kreatinisasi yang menyebabkan pengelupasan kulit. Itu ada retinoid topikal, terutama Adaplen, kemudian benzoil peroksida atau asam azelaic untuk jerawat inflamasi papulopustular ringan hingga sedang untuk mengurangi populasi P. acnes. Terapi pilihan pertama itu kombinasi dosis tetap Adaplen dan benzoil peroksida atau kombinasi clindamycin topikal dan benzoil peroksida. Untuk alternatifnya itu retinoid topikal dengan antimikroba dengan atau tanpa benzoil peroksida. Jerawat lebih luas, kombinasi antibiotik sistemik dengan Adaplen untuk jerawat papulopustular sedang. Alternatif termasuk kombinasi eritromisin dan tretinoin, kombinasi isotretinoin dan eritromisin oral. Untuk terapi farmakologi lanjutannya ada jerawat nodular papulopustular parah atau sedang. Monoterapi isotretinoin oral, alternatif ada antibiotik sistemik digabung dengan Adaplen atau Adaplen plus digabung dengan benzoil peroksida atau asam azelaic, dan ada antiandrogen oral digabung dengan antibiotik oral atau pengobatan topikal. Untuk jerawat nodular atau konglobat, monoterapi dengan isotretinoin oral, alternatifnya ada antibiotik sistemik digabung dengan asam azelaic, kemudian ada antidrogen oral digabung dengan oral antibiotik. Terapi pemeliharaan untuk jerawat ada retinoid topikal, ada benzocaine atau tretinoin, kemudian berlanjut selama 3 hingga 4 bulan. Retinoid mengurangi penyumbatan di dalam folikel dan berguna untuk komedo dan peradangan jerawat. Mereka membalikkan deskulmasi keratinosit abnormal dan keratolitik aktif.
menghambat pembentukan mikrokomedo, mengurangi jumlah komedo matang, dan lesi inflamasi. Untuk mengobati semua, tapi terutama kasus jerawat yang parah, harus digunakan pada malam hari setengah jam setelah pembersihan selama 1-2 minggu untuk menyesuaikan diri dengan iritasi. Dapat tingkatkan setelah 4-6 minggu pemakaian dengan konsentrasi terendah. Retinoik asid atau dan vitamin C asid. Tidak untuk ibu hamil, ada plan dan tazarotene. Isotretinoid merupakan tipe vitamin A retinoid. Obat ini bekerja dengan cara membantu pengupasan sel kulit mati, mencegah pori-pori tersumbat, dan mengurangi produksi minyak wajah yang berlebih. Cara kerja ini akan mencegah terbentuknya komedo dan jerawat kategori D. Gunakan tabir surya minimal SPF 15. Benzoyl peroksida bersifat bakterisida dan juga menekan produksi sebum dan mengurangi asam lemak bebas yang merupakan pemicu endogenik dan inflamasi. Untuk jerawat non-inflamasi dan inflamasi, azelaic acid itu ada antibakterial, antiinflamatori, komedolitik, aktivitas azelaic acid menurunkan kadar pH dalam sel sehingga proses metabolisme bakteri terganggu. Dengan cara ini akan mengurangi kemungkinan terbentuknya jerawat. Kategori B, tidak untuk ibu menyusui. Kemudian ada oral kontraseptif yang mengandung estrogen dapat bermanfaat untuk mengatasi jerawat pada beberapa wanita. Agen dengan persetujuan FDA untuk indikasi ini termasuk norgestimate dengan etinil estradiol dan norethindron asetat dengan etil estradiol. Produk lain yang mengandung estrogen mungkin juga efektif. Kemudian ada antibiotik oral, itu ada clindamycin topikal dan oral, erythromycin, tetrasiklin, monosiklin, dan doksisiklin harus dibatasi untuk 6-8 minggu. Kemudian ada asam salisilat bersifat keratolitik, memiliki aktivitas antibakteri ringan terhadap P. acnes dan sedikit aktivitas antiinflamasi pada konsentrasi hingga 5%. Kurang manjur dibandingkan benzoyl peroksida atau retinoid topikal. Kemudian ada sulfur, keratolitik, antibakterial untuk mengobati pustules dan papules, menutupi lesi dan menghasilkan iritasi yang menyebabkan pengelupasan kulit. Kemudian ada resorcinol, kurang keratolitik dibandingkan asam salisilat dan bila digunakan sendiri diklasifikasikan oleh FDA sebagai kategori 2. Kemudian ada spironolactone, antiandrogenik, dosis 10-2 gram. Kemudian ada kiropteron asetat, antiandrogen dikombinasi dengan etil estradiol. Kemudian ada oral kortikosteroid, dosis tinggi dengan durasi singkat untuk severe inflammatory. Baik, selanjutnya itu ada impetigo. Penyebab dan faktor resikonya yaitu penyebab adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus atau Staphylococcus bigones yang mengakibatkan timbul ruam merah yang berisi cairan. Untuk faktor resikonya yaitu kurangnya menjaga kebersihan, baik kebersihan diri atau lingkungan sekitar. Kemudian sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selanjutnya kulitnya sering bermasalah seperti jerawat atau eksim.
Yang terakhir yaitu bersentuhan langsung dengan pengidap. Untuk gejalanya yaitu terjadi pada kulit yang terbuka, terutama wajah. Pruritus sering terjadi dan menggaruk lesi dapat menyebabkan infeksi lebih lanjut melalui eksfoliasi kulit. Tanda-tanda infeksi sistemik lainnya minimal. Kemudian yang terakhir yaitu ada kelemahan, demam, dan diare terkadang terlihat dengan impetigo bullosa. Selanjutnya ada impetigo non bullosa, awalnya bermanifestasi sebagai vesikel kecil berisi cairan. Lesi ini cepat berkembang menjadi lepuh berisi nanah yang mudah pecah. Keluarnya purulen dan lesi mengering membentuk kerak kuning keemasan yang merupakan ciri impetigo. Kemudian yang selanjutnya ada impetigo bullosa. Lesi dimulai sebagai vesikel dan berubah menjadi bola berisi cairan kuning bening. Bolanya segera pecah membentuk kerak tipis berwarna coklat muda. Yang terakhir yaitu kelenjar getah bening regional dapat membesar. Ini untuk gambar contoh dari non-bullosa impetigo, bullous impetigo, dan eczema. Untuk terapi farmakologinya yaitu impetigo pewarnaan gram dan biakan nanah atau eksudat harus diperoleh untuk membantu mengidentifikasi patogen penyebab. Impetigo bullosa dan non-bullosa harus diobati dengan mupirokin atau retapamulin selama 5 hari. Impetigo harus diobati dengan antibiotik oral yang aktif melawan S. aureus, kecuali kultur menunjukkan Streptococcus saja. Diclosilin atau cefalexin direkomendasikan selama 7 hari. Dosisiklin, clindamycin atau sulfamethoxazole atau trimetropin harus digunakan bila dicurigai atau dikonfirmasi MRSA. Untuk terapi farmakologi selanjutnya itu untuk dewasa obatnya itu ada mupirocin ointment, retapamulin ointment, diclosilin, cefalexin, trimetropin, clindamycin, doxycycline. Untuk yang anak-anaknya itu ada mupirocin ointment, retapamulin ointment, diclosilin, cefalexin, trimetropin, dan clindamycin. Selanjutnya ada bisul atau hidradenitis suppurativa. Hidradenitis suppurativa atau biasa disebut bisul merupakan benjolan merah yang berisi nanah yang muncul di area kulit yang berambut atau dekat dengan kelenjar keringat seperti ketiak, wajah, leher, dan pangkal paha. Nah, adapun penyebab dan faktor resikonya, penyebabnya itu adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus yang memicu peradangan pada folikul rambut. Faktor resikonya karena kurang menjaga kebersihan, baik kebersihan diri atau lingkungan sekitar, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, kulitnya sering bermasalah seperti jerawat atau eksim, bersentuhan langsung dengan pengidap. Adapun gejala-gejala dari bisul itu, benjolan semakin lama semakin besar, yaitu berisi nanah dan terasa sakit, kulit di daerah benjolan memerah, bengkak, dan terasa hangat jika disentuh, ada titik putih di bagian puncak benjolan. Adapun pengobatannya itu, bisul sendiri akan sembuh dengan sendirinya tanpa perlu penanganan medis dari dokter. Kompres dengan air hangat minimal 3 kali sehari.
untuk meredakan rasa sakit dan membuat nanah untuk berkumpul di puncak benjolan. Nah, jika bisulnya pecah, bersihkan dengan kain kasa yang diberikan alkohol dan sabun antibakteri, lalu tutup dengan kain kasa steril. Sebelum dilakukan, jangan lupa mencuci tangan dengan air dan sabun. Tidak dianjurkan untuk memecahkan bisul karena bisa memperparah infeksi. Jika tidak kunjung atau lebih dari 2 minggu dan terus membesar sampai 5 cm dan terasa sangat sakit disertai dengan demam, segera diperiksakan ke dokter. Yang selanjutnya itu ada infeksi tinea, di mana penyebab infeksi yang utama itu adalah Candida dan Dermatopites. Infeksi kulit dermatofita ini dibagi atas lokasi secara anatomi, yaitu yang pertama athlete foot atau penyakit kaki atlet, atau yang biasa disebut dengan tinea pedis. Kemudian ada groin infection atau infeksi selangkangan, itu disebut tinea curis atau jock itch. Kemudian ada ringworm of the skin atau kurap yang biasa dikenal dengan tinea corporis, serta scalp ringworm atau kurap pada kulit kepala yang dikenal dengan tinea capitis. Kemudian untuk gejala yang pertama, gejala kaki atlet itu, kaki atlet ditandai dengan gatal, pengelupasan, dan pecah-pecah pada kulit yang juga tampak putih dan lembek karena adanya maserasi kulit. Kemudian untuk gejala kurap, yaitu gatal berwarna merah muda atau merah, bersisik, bercak anular sedikit naik dengan batas inflamasi yang jelas. Kemudian seiring waktu, lesi sering menunjukkan ruam melingkar merah. Kemudian bagian tengah yang bersih karena daerah pusat relatif tahan terhadap kolonisasi. Maksud kolonisasi di sini itu adalah kolonisasi dari bakterinya. Kemudian lesi dapat secara tunggal, banyak dan jarang tumpang tindih untuk menghasilkan satu lesi besar dan terlihat polisiklik atau beberapa lesi melingkar seperti bentuk tumpang tindih. Kemudian ada tinea capitis, di mana pada masa awal perkembangannya, tinea capitis ini menyebabkan benjolan merah kecil dan pustula di kulit kepala serta beberapa sisik. Tanda pertama infeksinya adalah muncul bercak bulat berbatas tegas dari alopecia. Kemudian juga gejalanya gatal dan bersisik, eritema dan titik-titik hitam pada kulit kepala sehingga rambut menjadi patah. Selanjutnya ada tinea curis, di mana tinea curis ini adalah infeksi jamur yang menular yang menyebabkan ruam merah dan rasa gatal di daerah selangkangan. Infeksi jamur ini umumnya ditemukan pada orang yang banyak berkeringat, terutama pada pria atau seorang atlet. Kemudian gejalanya juga berupa ruam kemerahan dengan bentuk melingkar seperti cincin dan di bagian tepinya terdapat lepuhan kecil. Kemudian kulit bersisik, pecah-pecah dan terkelupas, lalu warna kulitnya akan menjadi lebih terang atau gelap. Kemudian kulit di daerah selangkangannya juga akan lecet, terasa perih seperti terbakar, biasanya akibat kulit rasa perih seperti terbakarnya itu akibat dari kulit yang mengelupas karena garuk, akibat gatal yang ditimbulkan. Untuk terapinya sendiri, itu tuh yang pertama ada bifenazole, first line-nya bifenazole, cotrimazole, miconazole, dan ketoconazole. Kemudian untuk kaki atlet itu dapat digunakan tolnaftet. Kemudian untuk umur lebih dari 16 tahun itu dapat digunakan terbinafin. Boleh next. Dapat juga digunakan griseofulvin. Kemudian treatment untuk mikosis dari rambut, kulit, dan kuku itu bisa digunakan fluconazole. Untuk tinea pedis, tinea manum itu dapat menggunakan ketoconazole, tinea cruris itu dapat menggunakan itraconazole, dan tinea corporis itu dapat menggunakan terbinafin. Ini juga ada terapi oralnya ataupun terapi topikalnya seperti tinea capitis itu dapat menggunakan sampo atau
terapi simptomatik. Kemudian, sama seperti tindak yang di sebelumnya dapat menggunakan oral regimennya yaitu terbinafin. Kemudian juga dapat menggunakan ketoconazole, itraconazole, gresofulvin, dan haloprogin. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan informasi yang kurang. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.